Oke, halo semuanya. Di video sebelumnya kita sudah membuat skema database dan juga sudah mengintegrasikan template yang ingin kita gunakan. Sekarang kita akan mulai untuk mengambil data dari database, karena sebelumnya kita udah coba untuk insert data kan di database kita gitu, di table dari database kita. Oke. Sebentar. Nah, di sini di tabel kelurahan dan pasien kita sudah isi beberapa data. Sekarang coba kita akan coba mendapatkan data yang sudah kita tambahkan tersebut. Oke, contohnya di sini yang paling gampang adalah misalnya ke halaman list kelurahan dulu gitu. Oke. Ini kalau kita coba balik lagi, kan kita sebelumnya udah bikin sidebarnya ya. Ini tambah, kita belum bikin. Balik ke dashboard. Oh, ini masih ke HTML, kita harus sesuaikan dulu. Di sini ke PHP harusnya, atau dikosongin aja untuk balik lagi ke index. Kita refresh, kita ke dashboard. Harusnya ke slash ya. Enggak, kita taruh aja ke index, bikin indeks PHP aja. Oke lah, gitu lah. Nah, itu dia. Oke, ini udah. Oke, sekarang kita akan fokus ke halaman kelurahan, list kelurahan ya dulu. Oke, bentar. Oke. Nah, harusnya kita ke sini, list kelurahan. Oke, sekarang kita bakal isi dulu, bikin table di dalamnya, karena kita ingin nampilin data ya, biar rapi kita pakai table. Oke, sekarang kita buka dulu, kita cari komponennya yang mau kita pakai, yaitu table. Mana ya dia? Di sini ada tables di contents. Ini kita bisa pakai itu dengan class table untuk tag table. Oke. Jadi misalnya sebentar. Karena di sini backgroundnya abu-abu, kita coba masukin dia ke dalam card aja. Misalnya card kelurahan, daftar. Oke, di sini kita bikin table dengan class table. Oke. Terus di dalamnya ada t-head dan juga ada t-body. Oke. Di dalam t-head tadi kita lihat di sini ada tr dan juga th. Ini bisa kita copy aja biar cepat. Kita masukin ke dalam t-headnya. Oke, sekarang tinggal kita sesuaikan untuk ini, untuk nomor. Lalu data dari kelurahan kita adalah nama dan juga kecamatan ID. Mungkin kita bisa tampilkan namanya aja ya, karena kecamatan ID ini harusnya kita buat untuk nge-refer atau terhubung ke tabel kecamatan misalnya, kayak gitu, untuk dapetin data kecamatan. Tapi sekarang kita hanya punya nama. Oke, jadi ini isinya akan nama aja, dan ini kita nggak perlu lagi. Oke, lalu t-body-nya kita bikin dulu aja, tr td misalnya 1, dan juga td yang kedua itu namanya, nama kelurahan misalnya, kayak gitu.
kan. Sekarang kita lihat hasilnya dulu aja. Oke, ini belum, kita harusnya masukin dia ke dalam card dulu. Kelupaan. Card, terus card body aja. Kita langsung masukin ke dalam card body. Di sini kita pindahin ke atas. Oke, sekarang kita refresh. Nah, dia ada di dalam card kayak gini. Terus kita tinggal sesuaikan lagi aja. Oke. Nah, ini misalnya nama kelurahannya itu ada, kita kan ada Cipayung, yang udah ditambahin ini misalnya ya. Terus yang kedua itu ada Ciracas dan seterusnya lah, kayak gitu. Oke. Sekarang gimana cara kita dapetin data yang ada di database gitu. Oke, sebelumnya kita udah bikin database connection di sini, DB koneksi. Kita bisa pakai ini. Kita tinggal panggil aja file database koneksinya. Di sini kita tinggal require database arahin ke database koneksi .php. Jangan lupa titik komanya. Sekarang kalau kita refresh, nah ini ada database connected, berarti ini kita udah bisa terhubung ke database. Nah, ini mungkin kita bisa dihapus saja untuk ininya supaya tidak muncul di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa pakai $db-nya nih di file list kelurahan. Oke. Di sini kita bisa pakai misalnya kita taruh sini aja. Misalnya ini query database. Oke. Nah, di sini kita bisa coba panggil misalnya untuk query-nya. Query misal di sini kita panggil untuk db-nya. Nah, bikinnya ini adalah variabelnya namanya db, berarti kita panggil db. Lalu dia adalah bentuknya sebuah objek. Kalau objek kita pakai tanda panah di dalamnya untuk memanggil properti atau metode di dalamnya. Kalau array itu pakai kurung siku, kalau objek itu pakai tanda panah. Lalu kita panggil query. Sini. Kita ingin melakukan sebuah query, ini kita masukin SQL ya, sintaks SQL ya, yaitu untuk mendapatkan seluruh data kelurahan. Berarti select bintang from kelurahan. Nah, oke. Kayak gini. Sekarang ini harusnya dia udah berisi data kelurahan jika benar, dan bentuknya adalah array asosiasi karena kita bikin options ya, itu adalah default fetch mode-nya itu adalah fetch assoc. Oke. Atau kita bisa lihat dulu isinya, bisa kita debug di sini dengan print r $query. Coba bisa gak ya? Oke. Nah, ini bukan, salah, harusnya nggak bisa di echo, harusnya pakai apa ya, lupa deh. Bentar, lupa. Oke, di sini harusnya bisa. Mana ya? Bentar.
Oke, ini kita langsung aja tampilin ke dalam table ya. Di sini kita akan dia bentuknya array, kita akan looping di dalam sini untuk mengisi tab bodinya. Oke, ini kita ambil satu aja. Lalu kita looping di sini. Buka tag PHP-nya, for each. Yang kita looping adalah query as kelurahan. Lalu ini kita pakai templating engine PHP and for each. Oke, kayak gini. Sekarang kita masukin di sini PHP, kita ambil kita buat PHP echo di sini $kelurahan, terus kita ambil nilainya itu adalah nama. Nah, nama di sini kita dapat dari table yang kita bikin di sini. Nah, ini kan dia nama kolomnya itu nama. Penulisannya juga harus diperhatikan, ini kecil semua. Berarti di sini kecil semua. Sekarang kalau kita refresh, nah ini udah isinya nama yang sesuai dengan yang ada di database. Tinggal ininya, nomornya kita looping. Kita bisa dapetin dia dari loopingnya di sini, dari indeksnya. Kita ambil dari indeks saja. Di sini berarti indeksnya kita sebut IDX. Kita define sebagai IDX, terus kita kasih value kayak gini. Habis itu tinggal PHP echo $IDX plus 1. Oke, kayak gini aja, tinggal di refresh. Nah, ini udah 1 2 3 4 5 di plus 1 karena indeks itu mulai dari 0. Oke, kayak gini. Kita lakukan hal yang sama untuk list pasien ya. List pasien, oke, kita copy aja di sini untuk tabelnya, card dan juga tabel ya. Ini kita bikinin kayak gini. Kita masukin ke dalam page content di sini. Oke, ini kita ganti biar nggak bingung pasien. Terus habis itu isinya tinggal kita sesuaiin tabelnya. Di pasien itu ada banyak nih, jadi kayaknya nggak harus semuanya ditampilin. Kita ambil aja, misalnya ada kode, terus ada nama, email, gender sama email kali ya. Coba kita ambil dulu, mungkin ininya kita ganti sama kode aja. Kode, nama pasien, terus ada gender, habis itu ada tempat lahir. Oke. Nah, sekarang ini kita ganti, kita sesuaikan dengan ini adalah pasien, data pasien. Oke, ini pasien. Oke, karena kita nggak butuh indeks di sini, kita bakal ganti jadi pasien, terus kita ambil yang kode di sini, ya kan? Kode, terus ini juga sama. Selanjutnya itu kita ganti jadi gender. Habis itu kita ganti jadi tempat lahir. Ingat, ini diambilnya dari nama kolom dari database-nya. Oke, jadi ini harus sama. Oke, jangan lupa kita panggil dulu untuk
koneksinya, itu db koneksi, lalu kita panggil query-nya, query database. Oke, di sini query sama dengan $db, kita panggil metode query, lalu SQL-nya select bintang from pasien. Oke, sekarang kita pindah coba ke pasien. Nah, sekarang ini udah ada nih. Tapi ini kenapa nih? Ada yang salah. Kayaknya kita ngopinya ada yang salah nih. Kelebihan mungkin. Nah, itu dia. Ngopinya penutup div-nya kelebihan. Oke, jadi mana ya? Ini biar nggak kelebihan, kita kasih jarak. Oh, ini nggak dikasih jarak ya? Nah, itu deh. Biar rapi aja sih kelihatannya. Oke, udah. Mungkin bisa tambahin satu lagi ya. Satu lagi apa? Email kali. Tambahin email. Di sini email. Email atau emailnya nggak usah deh. Nggak usah. Mana? Oh, bentar, salah. Oke. Nah, udah di sini. Ini datanya udah sesuai. Coba gendernya sekarang mau nampilinnya tuh bukan LP tapi laki-laki atau perempuan misalnya. Ini kita bisa pakai namanya, karena ini cuma 2 L dan P, itu kita bisa pakai ternary. Jadi kita coba. Itu caranya gini. Kita cek apakah gendernya itu adalah L. Kalau iya, tampilkan laki-laki. Kalau bukan, tampilkan perempuan. Kayak gini. Oke. Nah, dia ngecek apakah ini gendernya nilainya L. Kalau iya, tampilinnya laki-laki. Kalau bukan, tampilnya perempuan. Nah, kayak gini. Ini kenapa kagak gitu? Kita aja deh. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kita udah berhasil nih buat buat ngambil data atau read data dari database dengan PHP. Oke, selanjutnya kita bakal coba untuk create